Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya doakan semoga puasanya lancar, tidak ada kendala, bisa full 30 hari ataupun sesuai dengan waktu bulan puasa. Oke teman-teman, di sini saya akan membagikan sebuah trik khususnya ini bagi para pengusaha mungkin yang punya cateringan ataupun sedang bikin jajan lebaran karena lebaran mungkin sebentar lagi di kisaran ini hampir separuh bulan puasa, mungkin kisaran atau 15 harian sudah lebaran maka tentunya untuk para pengusaha baik itu di bidang bikin jajan-jajan tentunya akan semangatnya memasok ataupun membuat jajanan untuk dijual di pada lebaran nanti. Persiapannya pasti full bikin stok yang banyak. Tentunya teman-teman yang pengusaha jajan ataupun catering tentunya tidak ketinggalan pasti punya alat yang namanya blender Ini adalah alat yang pokok yang sering dipakai, entah itu untuk mengaduk adonan, entah itu untuk mengaduk bumbu, tentunya pakai yang namanya blender. Nah, ketika orderan banyak lagi kejar tayang, mau bikin stok yang banyak, tentunya untuk pemakaian blender pun akan digunakan terus-menerus bahkan sampai lupa ketika posisi dinamo panas tetap dipakai, yang sehingga menyebabkan dinamo terbakar ataupun blender rusak. Dan untuk mengantisipasi kelalaian yang kita alami, maka di sini saya akan membagikan trik cara agar blender ini aman dari namanya kebakaran, yang namanya dinamo ataupun gulangan terbakar. Kalau teman-teman nanti pakai trik ini, maka tentunya blender akan awet dan aman meskipun teman-teman keadaan lalai lupa menggunakan blender yang tidak sewajarnya. Mungkin blender dipakai selama 1 jam sudah panas dan tentunya harus berhenti harus berhenti, biarkan mesin atau dinamonya dingin terlebih dahulu. Ketika sudah dingin maka baru bisa digunakan lagi untuk menjaga keawetan blendernya. Di sini ada sebuah cara, sebuah trik sebagai pengaman agar blender yang kita gunakan selama berjam-jam ini aman dari yang namanya terbakar. Meskipun kita lalai kalau kondisi blendernya sudah panas, tetap digunakan, maka tidak akan membahayakan. Ini teman-teman, di sini ada sebuah alat kecil kotak yang namanya termostat. Ketika blender itu ada termostatnya, tentunya blender teman-teman akan aman meskipun dalam keadaan panas dan kita lalai untuk mengistirahatkan blender, maka blender pun tidak akan terbakar, bisa mati dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman karena tidak semua blender itu ada pengamannya seperti ini. Ini adalah blender Miyako dengan tipe berapa ini tipenya? Saya perlihatkan. Tipenya ini BL302GS. Untuk blender Miyako ini sudah ada pengamannya teman-teman, sudah ada pengamannya. Jadi meskipun digunakan berjam-jam loss dan kita lupa
Kalau mesin blendernya sudah panas, maka blender tidak akan terbakar. Karena apa? Ketika posisi panas, blender akan mati dengan sendirinya. Dengan memasang ya kotak kecil ya termostat blender seperti ini. Ini ukurannya 1,5 ya. 1,5 apa tadi saya lupa. Nanti saya cantumkan ya. Nanti berbagai macam jenis ya, ada yang hitam seperti ini, ada yang warna putih. Yang hitam seperti ini, nanti teman-teman lihat ini harganya. Mungkin teman-teman kalau mau beli online. Kemudian yang jenis putih seperti ini. Kemudian jenis yang lain seperti ini juga. Nah, teman-teman lihat ya. Untuk cara pemasangan, ya teman-teman bisa bongkar blendernya. Apakah sudah ada pengamannya apa belum? Bila belum ada, maka teman-teman kasih pengaman sendiri agar blendernya aman dan tentunya awet. Untuk cara pemasangan, ya ini dari colokan listrik ya, colokan listrik ini masuk ke termostat. Yang satu ya, yang satu kan langsung masuk ke saklar. Yang satu langsung masuk ke saklar, kemudian masuk ke gulungan ini. Dan yang satunya yang biasanya ini langsung masuk ke gulungan, ini diputus, kemudian dikasih termostat seperti ini. Nah, langsung nyambung seperti ini. Ini bawaan ya sudah ada. Untuk teman-teman yang punya blender yang belum ada, bisa teman-teman pasang agar blendernya aman dari kebakaran. Karena fungsi dari termostat ini teman-teman ya, ini ketika dinamo panas, maka akan terputus dengan sendirinya karena di dalamnya ini ada saklar. Ketika saklarnya terputus, maka arus listrik tidak lagi masuk ke dinamo ketika dinamo posisi panas. Jadi tidak sampai terbakar. Tapi kalau tidak ada pengamannya seperti ini, tetap menyala, tetap digunakan, maka dinamo panas bisa terbakar gulungannya. Kita buktikan teman-teman ya, fungsi atau cara kerja dari termostat ini. Ini kita lepas terlebih dahulu. Ya mohon maaf untuk bahasanya mungkin masih belepotan ya. Nah, kita buktikan ya, kita tes, kita analisa cara kerja dari termostat ini ya, bisa biar teman-teman tahu dan paham cara kerjanya. Ini menyala teman-teman ya. Kalau menyala seperti ini bertanda ini menyambung ya, keduanya ini menyambung, artinya saklarnya masih menyambung. Dan ketika ini didekatkan dengan hawa panas, dan saklarnya pun akan lepas atau akan putus sehingga lampu ini akan mati. Kita coba pakai solder seperti ini. Ini nggak usah ditempelkan ya, cukup didekatkan saja seperti ini. Ya, kalau pada blender ini jaraknya jauh ya, sampai sini. Ya, untuk mempercepat pengetesan kita agak dekatkan seperti ini ya. Ini tidak menempel ya, seperti ini. Tidak menempel, hanya didekatkan saja karena bahannya dari plastik ataupun ya casingnya plastik. Kalau ditempelkan nanti bisa meleleh. Ini kita tunggu saja sampai saklarnya putus dan lampu indikator yang kelip-kelip itu bisa mati sendiri. Ini untuk pembuktian. Kita tunggu saja. Ini masih belum mati ya. Nah, sudah mati teman-teman ya. Di sini sudah terdengar suara detik dan ini mati. Kita biarkan saja sampai ini bisa menyala kembali. Nanti kalau ini bisa menyala kembali, berarti ini normal. Dan untuk kenormalan ini, saya juga belum menganalisa ya, karena ini bukan yang baru. Mungkin nanti kalau saya sudah punya termostat yang baru, nanti saya akan coba kenormalan itu untuk matinya berapa menit, dapat hawa berapa derajat ya.
dan nanti kalau menyalanya kembali itu berapa menit, nanti akan saya analisa. Dan ini kita buktikan dulu ya, ketika ini dingin maka ini akan menyala kembali. Jadi ini sangat penting teman-teman ya, khususnya bagi teman-teman yang punya usaha catering ataupun bikin jajanan lebaran, wajib pasang alat seperti ini pada blender teman-teman ya, agar blendernya bisa aman, awet, dan tentunya tidak sampai gulungannya terbakar. Dan ini pun juga bisa dipasang pada mixer ataupun peralatan yang lain ya, yang di situ seperti blender, mixer ataupun yang lain ya. Ya, untuk keawetan ya, penggunaan blender ketika sudah mesinnya panas harus didiamkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dingin baru dipakai kembali. Itu blender yang tidak ada pengamannya. Ya. Tapi kalau sudah dikasih pengaman teman-teman ya, meskipun teman-teman itu lupa ya, dalam kondisi blender itu panas masih digunakan, maka akan mati dengan sendirinya. Dan ketika dingin, maka akan bisa menyala kembali. Ketika panas maka akan mati, pertanda blender ingin istirahat ya, blendernya capek. Dan ketika sudah dingin siap untuk bekerja, blender akan berputar kembali dengan sendirinya. Tentunya colokan tetap pada posisi menancap ya, di colok listrik. Kalau colokannya dilepas ya tidak bisa menyala sendiri kalau tidak dicolokkan. Tentunya kalau mesinnya ini sudah dingin, dinamo dingin, maka saklar yang ada pada termostat ini akan tersambung kembali. Kita tunggu saja sampai lampu indikator ini menyala. Tapi untuk menyala ini nggak sampai setengah jam teman-teman ya, mungkin kisaran nggak sampai 10 menit lah, nggak sampai 10 menit. Tapi kalau posisi ini sangat panas ya mungkin agak lama ya, ini pun jaraknya juga jauh. Ada kalanya yang pemasangan ditempatkan di sini ada, itu yang warna kotak putih ya. Kalau yang seperti ini ditaruh di casing, ditempel di casing agak jauh ya, mungkin ke tingkat kepekaan itu lebih. Tapi kalau ada yang ditempel ini juga ada yang ditempelkan pada gulungannya ini seperti kipas angin. Kita tunggu saja sampai ini menyala teman-teman. Nah ini sudah menyala kembali teman-teman ya, mungkin nggak sampai 10 menit tadi ya, kisaran 5 menitan sudah menyala ya. Jadi benar fungsi dari termostat ini, cara kerjanya ketika ini terkena hawa panas maka akan mati, ketika sudah dingin maka akan tersambung kembali, menyala kembali. Jadi untuk pemasangan ya, pemasangan ini dari steker ini, colok listriknya dari kabel listrik disambung ke sini. Nah, kemudian yang ini baru masuk ke ini dinamonya. Kalau yang pakai yang putih, warna putih seperti pada blender Maspion, dan tidak semua blender Maspion ada ya. Ini mereknya Miyako, jadi tidak semua blender Miyako ada termostatnya. Untuk lebih amannya, teman-teman bisa pasang seperti ini. Tinggal ditaruh di sini teman-teman. Nah, disempatkan di sini. Dengan cara memasang ini tentunya akan aman. Sekali lagi ya, untuk teman-teman yang punya usaha catering, yang punya usaha bikin jajanan lebaran ataupun jajanan yang lain, maka teman-teman harus pasang alat seperti ini agar blendernya aman dari kebakaran, dari terbakar ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus Azmajan 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.